Jabal Thur, di mana tempat tersebut adalah merupakan tempat transitnya atau bersembunyinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari 3 malam menjelang hijrahnya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Padang Arafah, di mana tempat tersebut adalah tempat wukufnya bagi para tetamu Allah, yakni yang melaksanakan haji, atau mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sekalian mengenal bukitnya yang dikenal dengan sebutan Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Dari sana kembali kita akan melanjutkan perjalanan ke Musdalifah, mabit 1 malam, dan sekaligus di tempat itulah insya Allah kita akan sempatkan diri untuk mengambil batu kerikil kecil sebagai bahan batu lontarnya. Nanti kita berada di Mina ketika kita melaksanakan Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Dari sana pula insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mina, tempat juga mabit. Maksud mabit adalah bermalam di Mina insya Allah. Bagi beliau, bagi anda Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan nafar thani, insya Allah 3 malam kita berada di sana. Dan dari sana insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jabal Nur atau gunung. Jadi Jabal itu adalah gunung, Nur sendiri yang mengandung arti adalah cahaya. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian mengenal salah satu guanya yang berada di sana, satu-satunya gua yang berada di atas puncak Gunung Nur yang dikenal dengan sebutan Gua Hira, tempat bertahanusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tempat turunnya wahyu yang pertama, yang perdana bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana insya Allah kita akan kembali ke arah pemondokan kita. Dan sebelum kita melakukan perjalanan ke tempat-tempat ziarah tadi, yang pertama yaitu Jabal Thur, kita akan singgah atau sekaligus melaksanakan pemotongan hewan dam kita, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan umrah yang dikenal dengan sebutan umrah tamattu, ya, atau haji tamattu. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, sebelum kita melangkah lebih jauh, tak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mengawani Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan ini, ziarah ini, menunjukkan, membawa Bapak Ibu sekalian dapat kenal tentang kota Makkah Al-Mukarramah, khususnya tempat-tempat yang bersejarah yang tadinya saya sebutkan. Nama saya adalah Muhammad Ikram, ya. Yang mana nama Muhammad Ikram nampak dari situ, terlihat? Nggak ada yang lihat ya? Kalau nggak ada lihat berarti saya harus berdiri. Ya, silakan dulu. Jadi mohon maaf, perkenalannya cukup singkat ini, yang sederhana ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan menjadi jabat erat kita untuk saling menyambung tali silaturahmi sebagai jabat erat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nantinya diperjumpakan kembali oleh Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak bilang amin berarti nggak mau masuk surga. Coba bilang amin lagi. Amin. Jadi kalau begini baru mantap, semangat, pagi-pagi nggak boleh lemes ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, tanpa terasa kita kaji lebih dalam tentang kota Makkah. Kita lihat kanan dan kiri kita, khususnya di sebelah kanan kita, ini adalah tempat pengambilan air zam-zam terbesar di kota Makkah Al-Mukarramah ya. Kenapa saya katakan demikian? Apakah ini tempat bersejarah pula? Tidak, cuman kita biar lebih detail tahu tentang kota Makkah. Oh, ini loh tempat pengambilan air zam-zam yang berada di kota Makkah. Tempatnya di mana? Daerahnya di mana? Di daerah Hudai ya. Ingat di mana tempatnya? Daerah Hudai. Mantap. Jadi kalau kayak gini semangat nih berarti.
di daerah Kudai. Kenapa saya katakan terbesar? Karena tempat inilah tempat pengambilan air Zam-Zam bagi seluruh penduduk kota Makkah maupun di luar kota Makkah. Tempat pengambilannya di tempat tadi, yaitu di daerah Kudai, baik yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi meskipun sudah berapa kilo dipisahkan, ratusan kilo dipisahkan antara kota Makkah dengan kota Madinah, namun pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi dapat memberikan pelayanan, mensuplai kebutuhan para penduduknya yang disebut dengan Haramain Asy-Syarifain. Maksudnya adalah kedua tanah haram yang dimuliakan oleh Allah, agar dapat juga mengkonsumsi air minumnya dengan air Zam-Zam. Kota Madinah jadi selama 24 jam melalui tangki khusus ya, mengangkut, membawa dari kota Makkah, diantarkan kota Madinah. Udah nyampe Madinah belum? Sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pesannya juga ada sebuah risalah mengatakan la tasaddur rihlah illa fi thalatha masajid. Tidak digalakkan kepada engkau umat muslim muslimah melakukan rihlah, melakukan perjalanan bermusyafir ya, selain kepada 3 tempat, yakni Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Ya, tidak digalakkan melakukan perjalanan bermusyafir selain kepada 3 tempat, yakni kota Makkah Al-Mukarramah dan wa Masjid hadza, maksudnya Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa. Karena 3 tempat inilah Allah memberikan keutamaan-keutamaan, memberikan kemuliaan-kemuliaan, yang mana tindak tanduk kita, langkah kita, setiap langkah kita, niat hati kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di kota Makkah, yakni menjadi 100.000 kali. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi predikat Bapak Ibu sekalian, khususnya para jamaah yang berada di kelas ini semua, yang niatnya hendak melaksanakan haji ataupun umrah, itu adalah merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sujud syukur kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah kota Madinah. Di kota Madinah setiap langkah kita juga dilipat gandakan oleh Allah menjadi 1000 kali. Di sini 100.000 dan di Masjidil Aqsa 500 kali. Jadi mudah-mudahan kalau saat ini kita sampai di kota Makkah, kota yang diutamakan oleh Allah, yakni 100.000 kali, mudah-mudahan kita juga alhamdulillah kita sudah berada di Madinah, dan ini